Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wahyu Fitri, NIM F027120101012. Saya dari Prodi D3 Perpustakaan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan pada mata kuliah penelusuran informasi. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah dalam menggunakan Adventure pada Google. Di sini saya sudah membuat PPT dalam bentuk PowerPoint. Nah, di sini langkah yang pertama itu yaitu adalah gunakan http www.google.com Adventure untuk memperoleh hasil pencarian yang paling akurat. Dan yang kedua itu menggunakan kata kunci di bagian feed page width-nya. Ini terdapat di bagian atas formulir, semua kotak tidak harus diisi. Anda hanya perlu mengisi kotak yang dianggap penting untuk pencarian. Nah, pada langkah yang kedua ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah pada other words-nya masukkan semua kata yang dianggap penting di dalam pencarian. Yang kedua, pada this word or page-nya atau kalimat secara persis yang sesuai dengan keinginan Anda saja. Dan yang ketiga, gunakan opsi apabila Anda menginginkan hasil pencarian yang berisi kata tentu atau kata lain. Dan yang keempat itu ada pada kolom ini yaitu adalah apa saja yang tidak ingin ditampilkan di halaman hasil pencari, dan pada kolom numbering from-nya yaitu tik rentang angka yang ingin ditambahkan di hasil pencarian. Dan langkah yang ketiga itu yaitu adalah persempitan hasil pencarian di bagian bawahnya. Anda hanya perlu memilih opsi yang diperlukan untuk mempersempit pencarian. Di langkah yang ketiga ini juga terdapat beberapa bagian, yaitu adalah gunakan long untuk menetapkan bahasa dan gunakan Raygon untuk menampilkan halaman yang berasal dari negara. Gunakan menu Let's Update untuk menentukan umur halaman yang ingin ditampilkan di hasil pencarian. Masukkan alamat situs di set or domain-nya yang kosong apabila ingin melakukan pencarian di situs web tertentu. Di terms property-nya yang kosong tentukan di mana kata kunci dan gunakan Save Share untuk memilih apabila hasil pencarian juga menampilkan konten dewasa. Dan langkah yang terakhir itu adalah klik tombol biru bertuliskan Evershare yang terdapat di bagian bawah formulir, dan sekarang hasil pencariannya akan ditampilkan sesuai dengan filter yang Anda tetapkan. Nah, di sini juga saya sudah membuat 3 studi kasus. Yang pertama itu seorang mahasiswa mencari 2 literatur tentang sejarah peperangan antara negara di Indonesia dan Belanda. Yang kedua, seorang mahasiswa ingin mendapatkan informasi melalui 3 literatur tentang manfaat dari jahe merah untuk kesehatan tubuh. Dan yang ketiga, seorang mahasiswa dari jurusan perpustakaan ingin membaca literatur tentang pemahaman perpustakaan digital, baik itu dari hal dasar hingga kemanfaatannya. Nah, berikutnya kita tinggal masuk saja pada bagian Google, kita buka Google-nya, dan di sini kita pertama-tama kita klik link-nya, link Evershare-nya. Nah, kita klik pada bagian yang pertama ini. Setelah itu, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, maka kita langsung saja pada studi kasus yang pertama, yaitu di sini kita masukkan saja story. Dan pada bagian kata atau frasanya ini adalah seperti ini, kita tinggal tambahkan tanda petik di awal dan di akhir. Di sini kita tinggal masukkan Indonesia QR Belanda. Sini kita masukkan juga tanda strip dulu, tanda petik Indonesia Belanda, saya itu tanda petik. Dan di sini kita masukkan dari tahun 1998 hingga 2021. Dan bahasanya itu kita pilih bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris. Setelah itu kita scroll ke bawah untuk mencari bagian selanjutnya. Nah, di sini jenis filenya kita dapat file pada dalam bentuk PDF, dan setelah terisi semua, kita tinggal klik penelusuran lanjutan.
Maka nanti akan tersedia tampilan seperti ini dalam informasi yang ingin kita cari tadi. Nah, berikutnya kita masuk pada studi kasus yang kedua, yaitu seorang mahasiswa ini mendapatkan informasi melalui 3 literatur tentang pemanfaatan dari jahe merah untuk kesehatan tubuh. Nah, di sini kita tinggal isi saja, misalnya di sini information. Information. Nah, di sini juga kita kan tanda petik di awal, tanda petik di akhir, information. Di sini kita masukkan misalnya information about you are the benefits of red Glengar. Nah, di sininya kita ketik saja, misalnya tanda strip. Information. Tahunnya misalnya kita pilih di sini 1945 hingga 2021. Bahasanya kita pilih bahasa Inggris. Dan kita scroll ke bawah. Kita setel jenis filenya itu dalam bentuk PDF. Setelah itu kita klik penyusunan lanjutan. Nah, maka nanti akan tersedia informasi seperti ini. Begitu juga ketika kita ingin mencari literatur berikutnya. Nah, berikutnya kita masuk pada studi kasus yang ketiga, yaitu seorang mahasiswa dari jurusan perpustakaan ingin membaca literatur tentang pemahaman perpustakaan digital, baik itu dari hal dasar hingga pemanfaatannya. Maka sama halnya seperti studi kasus yang pertama dan yang kedua tadi, di sini kita tinggal masukkan saja, misalnya library. Nah, library di sini sama, ini tinggal awali dengan tanda petik. Ini library. Di sini kita masukkan library QR digital. Sini hanya kita subscribe library digital dari tahun 1980 misalnya hingga 2022. Bahasanya kita setel bahasa Inggris. Setelah itu kita jenis filenya itu kita setel dalam bentuk PDF dan kita klik penelusuran lanjutnya. Nah, maka nanti akan tersedia seperti ini. Baiklah, sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.